Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan juga kewajiban para pihak. Hal ini telah diatur dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perjanjian kerja terdapat 3 unsur utama. Yang pertama, yakni pekerjaan. Pekerja harus melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua ialah upah atau gaji. Pengusaha wajib memberikan imbalan atas pekerjaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah perintah. Adanya hubungan kerja yang menunjukkan pekerja melaksanakan pekerjaan di bawah perintah pengusaha atau pemilik usaha. Selanjutnya, ada beberapa bentuk perjanjian kerja. Yang pertama adalah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Biasanya untuk pekerjaan sementara atau musiman, atau zaman sekarang biasa orang panggil part-time. Selanjutnya, PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau lebih dikenal sebagai karyawan tetap. Perjanjian kerja ini bukan hanya formalitas, tetapi dasar hukum penting yang melindungi hak dan juga kewajiban kedua belah pihak. Apabila tidak dibuat dengan benar, maka bisa timbul sengketa-sengketa yang berada di akhir, seperti PHK sepihak, tidak dibayarnya upah, atau jam kerja berlebihan. Oleh karena itu, perjanjian kerja ini sangat penting dan sebaiknya harus jelas di awal. Ada contoh kasus mengenai perjanjian kerja. Jadi, ada orang namanya Ani. Ani kerja di sebuah toko kue sebagai kasir. Waktu pertama kali masuk, bosnya bilang, "Kamu kerja kontrak 6 bulan ya, nanti kita lihat lagi ke depannya bagaimana." Nah, tapi setelah 6 bulan, Ani ini masih disuruh kerja terus. Tapi yang perlu digarisbawahi, Ani itu tidak dikasih kontrak baru dan tidak ada surat perkepanjangan. Nah, terus gimana nih? Setelah jalan 1 tahun, bosnya baru bilang, "Maaf ya, mulai minggu depan kamu nggak usah kerja lagi." Nah, Ani bingung. Karena apa? Dia di PHK sepihak, tidak dikasih surat PHK, dan juga tidak dikasih uang pesangon. Padahal ia sudah kerja lebih dari 1 tahun, terhitung sejak hari pertama ia bekerja. Nah, di sini masalahnya apa yang bisa kita simpulkan dari kejadiannya Ani? Yang pertama, kontrak kerja harus tertulis. Selanjutnya, kontrak kerja tidak bisa main diperpanjang begitu aja tanpa surat. Jadi memang sudah seharusnya kontrak kerja itu berupa surat. Nah, kalau kontrak kerja terus tanpa kontrak baru, maka statusnya Ani otomatis menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Jadi ada perubahan status pekerja ya di sini menjadi PKWTT. Loh, jadi sekarang apa nih haknya Ani? Yang pertama, Ani punya hak sebagai karyawan tetap karena dia kerja lebih dari 6 bulan tanpa adanya perjanjian baru. Jadi otomatis. Yang kedua, kalau dipecat sepihak, Ani berhak mendapatkan pesangon, uang perhargaan kerja dan juga uang penggantian hak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Ani bisa lapor ke Dinas Ketenagakerjaan atau gugat ke PHI. PHI sendiri adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, jadi kira-kira apa solusi terbaik buat Ani? Yang pertama, Ani bisa lapor ke Dinas Ketenagakerjaan terdekat. Selanjutnya, ia bisa mengumpulkan bukti kerja seperti slip, gaji, dan juga rekaman. Dan kemudian dinas akan membantu Ani dapatkan haknya seperti pesangon, gaji terakhir, dan juga hak-hak yang lainnya. Biar tidak ada nih kejadian-kejadian lagi seperti yang sudah dialami Ani. Yang pertama, kalau kamu mulai kerja dan gak dikasih kontrak tertulis, langsung tanyakan, ini status saya karyawan tetap atau kontrak ya Pak, Bu? Selanjutnya, simpan semua bukti kerja sekecil apapun seperti chat, absen, dan juga foto saat bekerja. Selanjutnya, dan yang paling penting ini adalah jangan takut tanya soal hak kamu. Itu bukan ngelawan, tapi bentuk sebagai perlindungan diri. Sekian penjelasan tentang perjanjian kerja. Terima kasih.